Karena anak siapapun dari siapapun keturunan siapapun bisa jadi apapun dalam hal beragama. Bisa jadi imam sholat, bisa jadi penceramah, bisa jadi kiai besar. Kalau dia bisa mengaji, kalau dia pandai dalam ilmu agama, tidak perlu mengandalkan nasab. Nah, kan kalau kalau tidak ada polemik nasab ini kan hampir tergerus itu, hampir hilang itu. Meskipun sepintar apapun, sealim apapun, kedudukannya akan tetap jadi muhibin. Hanya cuma pecinta doang. Iya, ya itu dia. Itu dia. Iya, iya, itulah, itulah. Tetapi baru 3 tahun lah kita perjuangan ini belum belum apa-apa sih sebenarnya kalau kalau melihat kekuatan mereka yang sudah dipupuk dari zamannya Habib Putih, Ali Kutang dan Usman bin Yahya. Baru 3 tahun kita. Yang penting dasarnya udah hancur lebur, mereka udah selesai. Dan bukan tidak mungkin loh, mereka nanti ke depan akan menghadirkan bukti-bukti isbat, meskipun isbat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali gitu loh. Bukan tidak mungkin mereka akan menghadirkan manuskrip-manuskrip meskipun manuskrip itu manuskrip bodong. Bukan tidak mungkin, tetapi kita akan berpatokan pada sains saja, pada ilmu pengetahuan, ilmu genetika itu. Karena tidak akan melenceng sih kalau masalah ilmu genetika. Kalau ilmiah itu meskipun diuji berulang-ulang akan menghasilkan fakta yang sama. Makanya ya, Betul. iya, ya seperti itulah. Mana ini orang-orang mengusman? Pak Yai, tapi di sini kok nggak ada itu, nggak ada yang namanya balu, nggak ada di sini Pak Yai. Maksudnya gimana? Di Malaysia ini nggak ada seperti itu Pak Yai. Terus dulu orde baru ya. Dulu kan nggak Ah, ada Pak Yai, nggak pernah kan sekarang ini kan itu kan Pak Yai. Haji Udin sebenarnya ada juga ya Pak Lawi di situ. Cuman mereka itu nggak bisa kayak di Indonesia. Di Indonesia ini kan terlalu longgar ya, beda dengan di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu yang namanya menarasikan sesuatu yang mohon maaf sudah sangat jauh dari fakta yang ada itu juga masih aparat kita masih biasa-biasa saja, nggak ambil pusing sepanjang tidak ada laporan, sepanjang tidak mengganggu eh, keamanan atau ketertiban. Tapi sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya justru ini mereka itu sedang memupuk sebuah kekuatan yang nanti efeknya itu akan lebih besar daripada cuman gangguan-gangguan atau kerusuhan-kerusuhan kecil. iya betul betul betul. Saya sepakat itu. Ini loh, kalau masalah Habib-Habib ini besar ini setelah zaman Orde Baru, mereka ada gitu ya, nongol gitu di zaman. Kalau saya sih menganggapnya ada konspirasi di balik ini, ada kepentingan politik sebenarnya. Jelas. Bukan iya, bukan cuma menguasai umat mereka, ingin menguasai NKRI. Karena dari pergerakan mereka, mereka masuk kemana-mana loh. Dari ormas ke partai, terus yang penceramah itu sangat masif menceritakan kalau tanah Jawa ini milik Aulia Tarim, Bintu Tarim, ada yang membangun makam-makam. Itu makam-makam itu untuk jangka pendeknya ya ekonomi ya, udah jelas itu ya. Terus untuk jangka panjangnya penguasaan daerah. Jadi leluhur mereka lebih dulu di situ. Ini buktinya makamnya. Nah, itulah. Betul, betul. Sebenarnya kalau kita, kalau saya ya, enggak kita, kalau karena Bang Usman bin Yahya tidak pernah merasakan jadi muhibin. Saya itu merasakan jadi muhibin begini. Jangan ketawa. Saya gara-gara dulu ngomong tidak semua Habib itu jelek, saya di roasting sama sampean. Saya masih ingat itu trauma ini di room ini loh. Biadab bener-bener. Saya pun sama juga ya dulu pun nggak apa ya, betul-betul kayak oh ini betul, tapi setelah itu
setelah sadar ya, saya pikir-pikir lagi dari zaman Kiai Holil ini, kalau yang Ba'lawi itu cuman kubur-kubur, kalau yang lainnya itu kan masih ada ini yang boleh mengaji ini dari ini, ilmunya dari ini. Gitu Lah loh. ini justru malah yang anu eh Pak Ajudin yang Orangnya justru ada memang, orangnya ada kan. dijadikan apa ya, hujah untuk melemahkan para eh, orang tua kita. Mereka mengatakan kalau tidak percaya nasabnya kami, sanad ilmumu akan terputus karena kamu ngaji sulam topik lah. Kan di pondok-pondok rata-rata, kalau di sini rata-rata ngaji ya bab eh, mulai dari fikih-fikih itu ya ke sulam topik, itu ada tata cara sholat, toharo dan lain-lain, kan kebanyakan dari situ. Nah, dengan mereka mengatakan kalau kamu tidak percaya kami itu durian Nabi, sanad ilmumu terputus. Lah orang-orang yang ngaji sulam topik ya takut. Nah, tapi ada fakta baru yang terungkap ini, ternyata ada manuskrip yang di Tengare itu atau yang identik dengan sulam topik yang di ya sama persis ya, kita sudah tahu lah di tempat ya Muklis kan sudah sering kita ngomel di sana, terus kita diperlihatkan manuskrip-manuskrip itu. Nah ini apa kan apa dengan menakut-nakuti ilmumu terputus sanadnya ndak nyambung, dengan ditemukannya bukti baru yang usianya itu lebih tua daripada apa yang mereka narasikan, mereka karang-karang sebagai karya dari leluhur mereka. Seharusnya mereka ya harus mulai sadar diri bahwa tanda-tanda alam itu sudah tidak lagi berpihak kepada mereka. Kan seperti itu. Dulu waktu saya jadi muhibbin, Pak, boro-boro saya mau mengoreksi Habib. Nyela loh, lagi ngomong apa saya nyela, ndak berani. Walat bener-bener. Saking tawaduknya ya. Iya bener Betul, lah. Pak. Bener lah, bener. Sampai ada narasi begini. Kalau ulama itu kan sifat, dia alimnya karena sifat. Tapi kalau kami ini para Habib itu mulianya karena zatnya, dan zat itu tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa dicabut, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Beda dengan sifat. Sifat itu, sifat alimnya para ulama itu bisa hilang, bisa dicabut. Misal pikun, gila, dan lain-lain, itu katanya seperti itu. Tapi kalau sudah zat yang tidak bisa, coba kita berpikirlah bahwa malaikat iblis itu pernah disuruh sama Allah itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Sementara kalau melihat dari zatnya itu, Nabi Adam kan dibanding mereka malaikat juga iblis kan lebih lebih mulia mereka ya, karena mereka dari cahaya, dari api kan, seperti itu. Berarti apa yang mereka narasikan bahwa mereka lebih mulia karena dari zatnya itu lebih mulia, dari penciptaannya lebih mulia, secara tidak langsung kan batal dengan sendirinya. Tapi dulu kita ndak berpikir ke arah situ, Pak. Sebagai muhibbin ndak bisa mikir ke situ. Iya, seperti nggak mudeng ya. Nggak mudeng. Dan itu jelas di depan mata loh. Iya, benar. Jadi kita jadi pekok permanen kalau ikut di sana terus. Penyesatan logika mereka memang luar biasa, harus diacungi jempol, penyesatan logika mereka. Ini kalau masalah itu masalah logika itu loh, masalah nasab sama sanad gitu loh. Meskipun kalaupun tidak ditemukan Saking yang namanya cintanya sampai manuskrip, anak di ini ya. manuskrip sulam taufik itu loh.
Aduh. Itu tidak akan mampu menyambungkan nasab mereka ke Rasulullah, karena kita tidak bicara sanad ilmu tetapi nasab. Kalau sanad ya mungkin saja tersambung ke Rasulullah, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Anak siapapun dari keturunan siapapun, kalau sanadnya, sanad ilmunya naik sampai ke Rasulullah, ya kita hormati, kita muliakan, tidak jadi masalah. Kan ini yang kita bahas ini nasab berbeda. Nah logika itu yang mereka simpangkan, dan itu berhasil. Dan itu berhasil, harus diakui, cara mereka sangat terstruktur, sangat rapi. Yang digandeng bukan orang-orang biasa, ustadz-ustadz kondang, gus-gus kondang, buya-buya kondang yang mereka gunakan untuk menyimpangkan logika itu. Jadi menyamakan yang namanya sanad ilmu dengan nasab. Itu luar biasa cara mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha ya. Dikeluarkanlah itu manuskripnya. Manuskripnya Sulam Taufik. Ternyata selisih 2 abad, 200 tahun. Ya Allah, Robi. Tapi menurut panjenengan semua ini, oh ya, Iya. menurut Iya, panjenengan garisnya. Iya. rakyat kita itu di Indonesia itu yang tidak percaya itu lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak, saudaraku. Lebih banyak. Saya jamin Lebih lebih banyak. banyak. Saya jamin lebih banyak. Jelas. Assalamualaikum Nih, warahmatullahi logikanya wabarakatuh, saudara Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ada tamu Yai. ternyata. Tahu, maaf ini. Bang garis tengah. masih Maaf. masih dalam kelinglungan malam ini. Baru bangun sih. Hmm. Bang garis Yai tengah. Yang Usman. bangun ini Ya, yang tengah juga apa yang mana ini? iya, kedua enggak, akunya yang bangun, baru bangun. Oh, kalau Bang Usman bin Yahya itu kadang-kadang orangnya belum bangun, yang tengah sudah bangun. Iya, itu udah biasa lah. Kalau misal Yai Usman itu kan ngomongnya kayak Habib, beliau ini Habib. menyampaikannya itu kayak ya udah hatam gitu dalam penyampaian Kelamaan tentang Balawi gitu. Iya, betul. Sehingga saya pun pas masuk, aduh masa gitu ya. Kita kan sebenarnya memang sampai saat ini juga harus mempercayai lah mereka itu bahwa keturunan Rasulullah gitu, Nabi Muhammad kita ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus percaya sebetulnya itu bahwa Habib-Habib itu keturunan yang palsu kan gitu. Jadi sangat jelas gitu apa yang diucapkan Usman ini sangat gamblang gitu dengan kebenaran-kebenaran yang sudah memang kita harus yakini juga. Begitu ya. Ini sampean linglung bisa berkata begitu. Iya. Saya juga mau ngomong begitu, maksudnya ini dalam kondisi linglung saja begini. Bagaimana dalam kondisi yang segar bugar, Fit? Iya gitu. Tapi kalau Iya, orang waras itu tahu kebenaran itu tidak berlawanan dengan akal sehat, apalagi bertentangan dengan betul. syariat agama. Itulah kebenaran. Iya. Ya selinglung apapun pasti bisa lah membedakan. Itu orang waras. Jadi sekarang gimana ya biar agak sedikit pinter gitu ya. Ini mau baru bikin kopi dulu ya, mohon izin. Bentar. Iya. Nyimak ya. Salam pagi. Semangat. Iya, kita tuh bukan pintar sebenarnya, bukan semuanya lah. Semuanya yang ada di barisan perjuangan Wali Songo yang ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah itu bukan orang sembarangan semua, semuanya orang berpikir semua. Kalau cuma pintar kan ya apa ya? Ya, Masya Allah lah, pokoknya intinya itu. Saya tuh bukan orang pintar, saya cuman orang yang senang berbicara aja. Karena kalau saya menggunakan fisik gitu, saya suka membahayakan diri saya sendiri. Kadang bicara saja saya suka membahayakan diri saya sendiri dalam berbicara aja. Apalagi main fisik saya itu, waduh bahayalah pokoknya. Itu aja.
Tapi intinya Ini saya mau Usman ini memang ah, sudah hafal di luar kepala. Yang semua dibahas itu topik-topik bahasan itu beliau kuasai semua. Gitu. Iya loh, ya saya kan memahami ya kan panjenengan itu apa? Dalam topik diskursus nasab ini, topik-topik bahasan kontek-konteknya jenengan kayak tahu. Maksudnya walaupun jenengan tidak ngomal, jenengan tahu lah garis besarnya. Contoh kayak Sunam Topik ternyata ada di Inggris. Terus ada kurafat-kurafat, apalagi jenengan memang sering ngomal di sini ya, di tempatnya Yayan Jas kan memang yang namanya kitab-kitab kurafat mereka itu di sini itu dikuliti bener-bener. Cuma begini loh Bang Usman, kadang-kadang saya ya heran ya. Eh, Kubu sebelah itu narasinya makin kesini makin liar. Saya berapa kali menyampaikannya, kayak TV-TV mereka itu menyatakan seperti ini setelah kasus penolakan Al Jufri itu ya, yang mau dijadikan pahlawan beredar. Bang Usman iya. pastinya juga nyimak ya. Oh, Ah, ternyata eh, yang paling Indonesia, yang paling naik NKRI hanya orang Jawa, yang berhak jadi pahlawan hanya orang Jawa, kan kayak gitu. Sampai si Kori, si Adam juga ngomong seperti itu. Padahal ya sampai dinasihatkan seperti yang jadi pejabat orang Jawa, yang jadi presiden semuanya orang Jawa. Lah, iya. narasi-narasi seperti ini berbahaya loh. Sangat Jelas. sangat sangat berbahaya, Sangat sangat berbahaya. berbahaya. Kalau orang diterima dengan oleh orang yang latar belakangnya, mohon maaf, secara pendidikan kurang, secara ekonomi kurang, mereka berada di luar wilayah Jawa, bukan orang Jawa, bukan dari suku Jawa, pernah mengalami sakit hati dengan orang Jawa, mungkin dalam kasus perpolitikan, perekonomian, atau sifatnya hubungan sosial yang lain lah, pernah punya kekecewaan. Ini kan akhirnya menjadi sebuah bola liar yang menggelinding ke sana ke sini, itu nabrak orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang berbahaya. Narasi-narasi ini sangat berbahaya untuk kesatuan dan persatuan eh, negara kita ini. Betul. Dan yang saya heran, Polri ini kan memang beliau itu bukan orang Jawa ya, bukan suku Jawa, tapi secara domisili, ya dia tinggal di Jawa-Jawa juga kan, di Pulau Jawa juga. Iya. Terus itu satu. Kemudian menarasikan yang boleh jadi presiden, boleh jadi pahlawan orang Jawa. Yang namanya jadi presiden itu kan melalui demokrasi, berupa pemilihan umum, dan lain-lain. Yang jadi pejabat katanya juga harus orang Jawa. Jadi pejabat kan ada kriterianya. Banyak pejabat-pejabat kita yang bukan orang Jawa, kan seperti itu. Tapi ini terus Iya. dinarasikan oleh mereka. Ini Iya. sangat bahaya. Harus ada yang Berbahaya. counter lah. Terutama yang pintar mainan medsos, yang pintar bikin VT-VT ini di counter. Bang Usman, kalau jenengan itu bikinlah VT untuk mengonter narasi mereka. Cukup Iya. dicomot perkataan mereka, nanti ditempelin narasi-narasi seperti ya orang Jawa jadi presiden tahapannya melalui pemilu, Iya. orang Jawa jadi pejabat, Iya. penjahat, Iya. narasinya Ini melalui ini seleksi. saya Gitu. ini kalau bikin PT ini saya sedikit gaptek ya kalau masalah itu, sedikit gaptek. Tetapi begini, kalau masalah kenapa orang Jawa terus yang jadi presiden? Karena sistem pemilihan karena sistem negara kita demokrasi, mengikuti pemilihan umum, sedangkan yang memilih itu kebanyakan dan populasi orang itu ya kebanyakan di Pulau Jawa ini. Jadi wajar kalau pemenangnya orang Jawa. Karena kan ya daripada pemilihan umum gimana sih? Kan begitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Cuman ya memang narasi-narasi mereka memang tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain selain ya seperti itu, mengadu domba atau menghancurkan
menghancurkan NKRI ini. Karena kalau mereka mau bicara data tentang untuk menyelamatkan eksistensi mereka, ya tidak mungkin semuanya sudah terpatahkan. Tidak ada cara lainnya dengan cara-cara seperti itu, menyesatkan atau menyesatkan logika lah, intinya seperti itu. Kasihan orang-orang yang, mohon maaf, yang SDM-nya rendah gitu ya, seperti saya ini, yang kurang lah gitu dalam berpikir ya. Ya Allah Robi, ya bisa aja sih. Tetapi insya Allah lah nggak bakalan berhasil cara-cara mereka. Saya yakin itu. Iya. Tapi sempat disampaikan ya, antara Muhyiddin dengan yang non Muhyiddin ya, banyak mana. Kalau jelas banyak yang bukan Muhyiddin. Muhyiddinnya jelas sedikit. Soalnya begini, Muhyiddin itu kebanyakan kan orang NU ya. Di luar NU hampir dipastikan tidak ada Muhyiddin. Adapun orang yang nempel kepada mereka pasti bukan Muhyiddin tapi punya kepentingan. Contoh partai politik, anggota partai politik kan seperti itu ya. Betul. Nah, kalau yang Muhyiddin memang benar-benar Muhyiddin militan itu banyakan memang dari NU. Tapi orang yang misalkan yang Muhyiddin itu 50% warga NU. Sekarang yang tersadarkan dari 50% itu sudah lebih dari 50%. Betul. Yang sadar. Itu pun kalau ngitung jumlah dengan ditambah umat Islam yang lain dari Muhammadiyah hampir dipastikan tidak ada Muhyiddin. Dari LDI apalagi Wahabi. Kan Persis. Ali Irsyad itu kan sudah bertolak belakang, jelas. Jadi yang Muhyiddin ini sebenarnya mereka sedikit, tapi berisik. Memang yang sedikit yang memang suka berisik. Tapi dulu mereka kuat persekusi ya. Hebat. Nah itu. Aku pernah itu dulu. Dulu kan begini Pak, yang namanya mereka mampu mempersekusi kan begini. Saya itu takut kualat. Itulah kalau sekarang kita ini ada yang takut kualat sama kita tak berani ya, yang apa? Suara sedikit dibungkam sama mereka. Kalau dulu lah, saya masih ingat ini. Berarti ya saudara semua ini teh berarti ya sebenarnya antara pro dan kontra ya. Kebanyakan menurut saya ini masih banyak yang acuh tak acuh, bahkan yang nggak tahu menau gitu soal polemik ini pada dasar di dunia nyata sebenarnya. Jadi kita ini bersuara untuk mengedukasi orang yang memang nggak tahu ataupun nggak mau tahu kan gitu, walaupun tahu ya cuek gitu, intinya seperti itu. Kita harus ajak gitu, masyarakat kita harus ikut serta gitu tentang polemik ini gitu, apalagi ini tentang kebangsaan gitu. Masa kita mau acuh tak acuh kan gitu. Betul. Jadi yang seperti ini Pak. Itu benar. Harus bisa kita maklumi, karena masalah polemik nasab ini menyangkut keilmuan loh. Bukan ini. Iya, kalau tahu sendiri orang Indonesia itu kalau masalah keilmuan itu Masya Allah. Jadi ya yang penting gimana coba, yang namanya orang Indonesia itu salah pahamnya itu luar biasa. Saya pernah ngasih contoh itu loh ya. Orang Indonesia yang dipekerjakan sama Belanda membangun jembatan, terus bertanya agar kuat jembatan ini harus pakai apa. Dengan cetusnya itu si Belanda bilang gunakan kepalamu. Karena orang Indonesia itu malas belajar dan salah paham, digunakanlah kepala ditanam di situ. Jadilah tumbal. Ya kan? Ya, jadi kita harus bisa memaklumi, kesalahpahaman itu ada banyak di Nusantara ini. Jadi ya karena malasnya itu
Kita tidak bisa memungkiri itu. Yang terpenting api perjuangan ini terus menyala aja itu. Betul, betul. Heeh, heeh. Karena saya tahu kita ini manusia biasa dan bisa merasakan bosan, kita merasakan jenuh. Kok masih ada aja orang yang percaya, padahal orang yang percaya ke mereka, hasil mobilisasi mereka itu berkat berkat perjuangan mereka yang selama ini membodohi kita. Jadi amunisi mereka dari sisi materi memang harus diakui sangat banyak, sangat luar biasa. Mereka menyusup kemana-mana, mereka mampu mobilisasi umat, mereka mampu masuk ke partai yang jadi pemenang gitu, mampu mendekati para tokoh-tokoh penyelenggara negara, tokoh-tokoh agama, mereka mampu, harus diakui itu. Jadi ya insya Allah lah, akhir kata saya mau undur diri. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.